Selamat pagi anak-anak, kembali bersama dengan kami kelas 4 online. Sekarang kita akan memulai pembelajaran untuk yang tema 4. Ya, kita jadi sudah berganti buku ya, bukunya jadi sudah kembali ke tema 4. Kita akan belajar tentang yang namanya sumber daya alam dan tempat bekerjanya di mana, apa saja yang harus kita lakukan. Di situ nanti kita akan membahasnya, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan kembali untuk kami dapat beraktivitas memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami segala apa yang kita pelajari hari ini Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Jadi yang namanya mengenal sumber daya alam dan pekerjaan apa saja yang ada di dalam sumber daya alam tersebut, kita akan bahas satu persatu. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak ya. Ada dalam bidang pertanian, perkebunan, terus perikanan, pertambangan, bahkan dan yang lain-lain. Ada sektor yang lain yang bisa menunjang dalam sumber daya alam tersebut. Seperti yang saya jelaskan, contohnya seperti ini ya. Kenapa kita bisa istilahnya minum teh, terus dari mana teh tersebut berasal, terus apa saja yang perlu dilakukan untuk menghasilkan teh tersebut. Saya jelaskan, kita memiliki sumber daya alam dalam perkebunan atau bidang perkebunan, yaitu seperti contohnya teh. Teh itu adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan daun dan batangnya tentu saja untuk membuat minuman. Minuman tersebut dihasilkan dari beberapa bagian tanaman, yaitu daun, bisa bunga, bisa juga batang-batang yang muda yang nantinya akan diolah menjadi sebuah produk minuman, yaitu teh. Nah, sumber daya alam, kita akan ingat-ingat nama sumber daya alamnya adalah teh. Teh itu berasal dari perkebunan teh, dan untuk bisa menikmati teh kita harus menanamnya terlebih dahulu, kemudian merawat teh tersebut menjadi tanaman yang setiap hari tumbuh. Kalau sudah, kita akan memanen teh tersebut dengan cara memetik daun-daun yang muda. Kemudian setelah kita memetik daun yang muda, kita bisa menjemur daun-daun tersebut. Tetapi sekarang untuk menghemat waktu tidak perlu dijemur, tetapi secara dipanaskan menggunakan mesin, sehingga dihasilkan petikan-petikan teh yang tidak harus nunggu lama dijemur. Nah, kemudian ada yang bagian pengemasan, kemudian ada yang bagian istilahnya menggiling. Sebelum dikemas, teh-teh tersebut adalah digiling terlebih dahulu supaya daunnya bisa hancur. Nah, kemudian dikemas. Ada juga orang yang bertugas untuk menyalurkan teh tersebut supaya bisa sampai ke toko. Kita tidak mungkin membeli teh harus ke kebun. Nah, jadi kita harus membeli teh di toko. Nah, untuk sampai di toko itu butuh orang-orang atau pekerjaan yang bertugas untuk menyalurkan dari pabrik teh menuju ke warung-warung atau toko-toko tempat dijualnya teh tersebut. Nah, banyak sekali produk
yang dihasilkan dari sumber daya alam yang nantinya ada kaitannya dengan pekerjaan, ya, dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam pengolahan sumber daya alam tersebut, ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu sendiri nanti kita akan bisa lihat halaman 5, kalian bisa tulis pekerjaan. Misalkan saya kasih contoh halaman 4, di situ ada pekerjaannya adalah menanam kopi. Tugasnya apa? Merawat kopi, memanen kopi. Tempat bekerjanya di mana? Di kebun. Nah, karena dia berkebunan, makanya di kebun. Nah, nantian kalian tulis halaman 5 itu dikerjakan. Halaman 5 di situ ada berbagai jenis pekerjaan, tugasnya apa saja, tempat bekerjanya di mana. Kalian nanti bisa lengkapi. Terus yang kedua, kita akan membaca teks halaman 7, kisah Didi si Bulir Padi. Jadi nanti kalian juga jawab soal halaman nomor 8, ya, soal halaman nomor 8. Kemudian soal nomor 10 nanti kamu gabungkan antara hasil jenis makanan atau jenis barang yang dihasilkan dengan pekerjaan yang ada di samping sebelah kiri. Kamu tarik garis, ya. Kemudian kalian kerjakan juga halaman 11, yaitu di situ ada beberapa pekerjaan petani, guru, polisi, dan pilot. Tempat bekerjanya di mana dan tugasnya apa saja. Nanti bisa kalian jelaskan. Dari situ kalian nanti bisa menilai. Kemudian halaman 13, di situ ada menjaga keseimbangan sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui, ada juga yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui itu adalah yang bisa diremajakan kembali atau bisa ditumbuhkan kembali. Contohnya seperti tanaman, tanaman, air, nah, itu bisa diolah kembali. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah bahan-bahan tambang, emas, besi, tembaga, minyak bumi, dan segala macam itu tidak bisa diperbarui karena keberadaannya tidak bisa diremajakan kembali. Nah, salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui di sini adalah tumbuhan. Tumbuhan itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengapa dapat diperbarui? Karena keberadaannya dapat ditanam kembali atau ditumbuhkan kembali, dan fungsi-fungsi daripada tanaman itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah sebagai pembersih udara, penyaring udara, ya, sebagai pembersih udara. Mengapa di kota-kota besar sering ditanamin tanaman-tanaman dan sering dilakukan yang namanya penghijauan wilayah, supaya kualitas udara di kota-kota tersebut bisa dikendalikan, ya. Karena apa? Karena tumbuhan itu adalah sumber daya alam yang bisa menghasilkan oksigen, ya, bisa menghasilkan oksigen. Ya, tentunya oksigen itu sangat baik buat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, tanaman itu bisa dijadikan sebagai sumber bahan pangan. Nah, sumber bahan pangan dari tanaman tersebut ada beberapa tanaman yang bisa dijadikan sumber bahan makanan. Seperti contohnya tebu, singkong, padi,
kentang dan lain-lain bisa dijadikan sumber bahan makanan, banyak sekali ya. Yang ketiga adalah bahan material bangunan. Jadi tanaman juga bisa digunakan untuk bahan material bangunan, yaitu kayu. Kayu dapat dimanfaatkan untuk bangunan, untuk membangun rumah, untuk membangun, contohnya adalah kayu jati, pinus, kayu yang ada di hutan yang besar-besar itu biasanya bisa dijadikan sebagai bahan bangunan. Sengon, ada mahoni, ada albasia dan lain-lain. Yang keempat adalah penambah nilai estetika. Tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai menambah nilai keindahan. Contohnya di sini adalah tanaman-tanaman hias, mawar, anggrek, ada melati dan sebagainya. Tanaman juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan pakaian. Tentu bukan semua tanaman bisa ya. Ada beberapa jenis tanaman yaitu kapas, pohon kapuk, rami dan sebagainya itu bisa dijadikan sumber bahan pakaian. Yang keempat adalah bahan obat-obatan. Nah, kemarin sudah pernah kita bahas mengapa di dalam lingkungan kita itu perlu adanya tanaman obat, apotek hidup. Nah, itu fungsinya sebagai bahan obat-obatan. Contohnya tanaman tersebut antara lain jahe, kunyit, lengkuas, kencur dan segala macam itu bisa dijadikan tanaman obat. Yang selanjutnya bahan baku industri. Nah, ada beberapa contoh tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan baku industri. Industri apa saja? Industri banyak banget. Ada pohon karet yang getahnya diambil untuk dijadikan bahan baku pembuat ban. Ya. Industri cat menggunakan bahan getah pinus. Industri minyak sawit ya, menggunakan buah dari kelapa sawit tersebut. Banyak sekali tanaman-tanaman yang manfaatnya bisa dirasakan bahkan secara langsung ataupun melalui tahapan-tahapan produksi. Nah, untuk itu kalian nanti bisa mengetahui ada beberapa tanaman-tanaman yang bisa kalian gunakan untuk sebagai penambah ilmu pengetahuan bagaimana dan apa saja fungsi-fungsi tanaman dan apa saja perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, tentunya kalian boleh baca nanti di situ setelah penjelasan saya. Kalian kerjakan tugasnya halaman 5 ya, halaman 5. Terus kalian kerjakan tugas halaman 8. Kemudian kalian kerjakan tugas halaman 10 dan 11. Ya, 10 dan 11. Nah, sampai di situ nanti bisa kalian kerjakan secara mandiri ataupun melalui bimbingan orang tua. Sebelum kalian mengerjakan, terlebih dahulu kalian tetap menjaga kondisi, menjaga kesehatan. Kalian boleh mandi dulu, sarapan, kemudian kerjakan. Nanti tugas-tugasnya boleh kalian foto dan kalian replay ke WA Group. Ya, selamat pagi dan selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.